Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desa Membangun. Jumpa lagi dengan saya, Siswanto di Blank On 5115 Channel. Hari ini kita ke Puskesmas Sambong untuk mengintip kegiatan layanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas Sambong. Kita lihat sejauh mana kepuasan pelanggan terhadap layanan Puskesmas Sambong. Mari kita ke dalam. Pemirsa, kita kembali lagi di ruangan Ibu Kepala Puskesmas yang sangat sejuk ini. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol tentang pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Untuk itu, perkenankan mohon izin ini karena kita bertiga mau izin lepas masker Assalamualaikum Bu Eni, Bu Tuti, Bu Eni selaku Kepala Puskesmas Kecamatan Sambong, dan Bu Tuti selaku bagian tata usaha di Puskesmas Kecamatan Sambong. Jadi kami hadir di sini setelah tadi melihat tentang keberadaan daripada Puskesmas Sambong. Saya kepingin ngobrol-ngobrol, menanyakan tentang bagaimana pelayanan dan kepuasan masyarakat Kecamatan Sambong terhadap Puskesmas Kecamatan Sambong itu sendiri. Mungkin dari Bu Kapus, pelayanan-pelayanan apa yang ini telah dilakukan di Puskesmas Sambong ini? Terima kasih, Bapak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekali sudah bersorawuh di Puskesmas tercinta kami. Mudah-mudahan menambah semangat untuk karyawan semua memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Sambong. Amin. Kepada masyarakat atau yang melihat konten ini, kami sampaikan kami dari Puskesmas Sambong selama ini sudah memberikan pelayanan, yaitu ada beberapa program, yaitu ada UKP, Pak, UKM, dan UKP dan UKM. UKP itu kesehatan perorangan yang pelayanannya ada di dalam gedung. Jadi di sini kita punya 12 unit pelayanan. 12 unit pelayanan, banyak sekali. Terus untuk UKM itu upaya kesehatan masyarakat yang berada di lapangan. Saya pikir UKM itu usaha kecil menengah. Berarti usaha kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan masyarakat. Jadi selain kegiatan di dalam gedung yang ada 12 unit tadi, kami semua melaksanakan pelayanan di luar gedung yang namanya upaya kesehatan. Jadi mendekatkan layanan berupa layanan-layanan UKBM.
Jadi ada posyandu lansia, balita, kelas stunting, kelas ibu hamil, ada desa siaga, gitu, ada penyuluhan, ada pospindu, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan UKM kita yang sudah kita laksanakan. Banyak sekali Ibu. Saya tadi waktu pertama masuk itu ngelihat di luar ekspektasi saya, karena dalam pemikiran saya kalau masuk di puskesmas atau rumah sakit itu harus sakit. Hawanya itu gimana gitu. Tapi kalau ini tadi tuh kayaknya masuk itu hawanya hawa hotel. Iya, ini jadi rasanya itu enak gitu. Jadi kalau masuk di puskesmas itu paling tidak memberikan aura kenyamanan ya. Ini yang itu sudah saya rasakan di situ. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang puskesmas ini, untuk kelas puskesmas ini apa ya? Alhamdulillah, Puskesmas Sambong untuk statusnya sekarang sudah paripurna. Paripurna itu paling tinggi. Waduh, ini luar biasa ini pemirsa. Jadi Puskesmas Sambong, SDM dan sarana dan prasarana. SDM, sarana dan prasarana itu tergolong paripurna, artinya di kelas puskesmas itu yang paling tinggi, strata paling tinggi. Ya. Nah, ini untuk di kabupaten sendiri ada berapa yang puskesmas seperti itu? Puskesmas ya, Bu ya. Ada 5 puskesmas. 5 ya, 5. Dari 26 puskesmas. Dari 26. Wah, ini dari 5 besar ya, 5 artinya 5 puskesmas yang punya kelas paripurna. Ini sangat luar biasa. Tentunya dengan kelas ini bisa memberikan layanan kepada masyarakat yang sebaik-baiknya gitu. Nah, untuk ini yang pelayanan ya, masalah pelayanan saya itu sering mungkin ada masukan-masukan. Jadi kesan pertama yang harus dibangun dalam layanan kesehatan, karena pelayanan itu adalah ini obat yang keberapa ini? Obat yang pertama atau justru obat yang nomor berapa? Nah, ini karena kadang dengan pelayanan yang baik itu sudah memberikan kesembuhan. Ya, nah itu bagaimana? Kira-kira Ibu sendiri dalam menanamkan kepada petugas ataupun ini teman-teman pegawai puskesmas ini untuk memberikan pelayanan seperti apa, Ibu? Terima kasih, karena kita sudah bervisi misi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Jadi kami dengan teman-teman selalu berkoordinasi untuk selalu meningkatkan mutu layanan. Itu tidak hanya sekali 2 kali, itu rutin. Kami selalu mengevaluasi hasil-hasil kegiatan kami, termasuk soft skill kami. Tadi Bapak bisa dilihat dari depan kita ada CS, customer service, terus ada teman-teman pendaftaran yang kami siapkan harus dengan selalu tersenyum. Kita ada petugas konseling yang ramah. Saya dan bagian kepegawaian tidak lelah-lelah untuk selalu mendekat ke teman-teman, untuk selalu mengingatkan, karena layanan yang baik itu akan menjadi obat. Justru yang pertama. Karena mereka dengan datang ketemu dengan senyuman itu sudah sembuh ya, Bu. Nah, ini yang menurut saya memang seperti itu, karena kalau dulu waktu saya kecil kan nggak seperti itu, Ibu. Jadi institusi kesehatan itu rasanya itu serem gitu ya, sangar-sangar gitu. Nah, karena memang ya itu memang diyakini ataupun kenyataannya memang benar-benar bisa menjadi obat gitu ya, bisa menjadi obat kesembuhan daripada pasien ini, seperti itu. Nah itu kan sudah diterapkan, mungkin selalu yang Ibu sampaikan tidak jemu-jemunya untuk selalu ya, karena kuncinya itu kan top leadernya ini Ibu ini selaku kepala puskesmas ini. Asal Ibu sendiri memberikan contoh yang baik untuk selalu tersenyum. Kalau saya lihat, kalau Bu Eni ini murah senyum ini, akhirnya akan nular gitu ya, nular kepada teman-teman yang lain. Dan itu Bapak, kami juga pengen tidak
lalang menyampaikan ke masyarakat. Puskesmas itu tidak seperti bayangan yang jenengan serem kayak serem gitu ya. Jadi tidak harus sakit juga. Jadi ke puskesmas anggap kami itu teman, jadi tidak harus sakit untuk sekedar untuk konsultasi. Kayak lansia untuk check up, untuk cek lab itu kan nggak harus sakit, Pak. Itu betul. Rutin untuk gigi juga tidak harus sakit gigi, nunggu sakit gigi terus baru datang ke puskesmas. Ada perawatan karang gigi dan lain-lain kita fasilitasi. Jadi kembali lagi ke fungsi utama puskesmas menurut Permenkes 46 2019 adalah layanan pertama yang melayani preventif dan promotif. Dan promotif itu promosi. Kita menyampaikan hal-hal kepada masyarakat agar masyarakat selalu bisa hidup sehat. Preventif itu juga mencegah biar tidak jatuh sakit. Kita edukasi. Jadi nggak perlu nunggu sakit lagi. Itu fungsi utama puskesmas sebenarnya itu. Lah kalau sudah sakit kami juga siap untuk melayani. Untuk kuratifnya. Fungsi utamanya promotif dan preventif. Nah untuk kuratif tetap kita tetap siapkan, ada. Kita siapkan unit layanan dengan kami ada 3 dokter, ada perawat, ada bidan, SDM kita insya Allah. Karena paling tidak Sambong ini kan bisa menjadi puskesmas bisa buffer ya untuk sebelum mungkin masuk ke rumah sakit yang ada di Cepu maupun di Blora ini bisa cover dulu kebutuhan karena memang apalagi dengan sistem yang diterapkan ataupun aturan yang diterapkan untuk BPJS mesti harus melalui rujukan dari tingkat pertama ini seperti itu. Nah untuk Bu Tuti sendiri ini bagian umum ini menangani tenaga kerja SDM. Gimana Bu Tuti yang kaitannya dengan tadi untuk peningkatan kualitas SDM dalam rangka pelayanan itu tadi seperti apa itu? Kalau kita itu dengan seperti melakukan pelatihan bagi karyawan kami. Jadi kita tetap meningkatkan fasilitas seperti pelatihan seperti perawat, bidan itu dengan sesuai dengan kompetensinya. Oh gitu, tetap ada nih, ada. Kita juga ada anggaran untuk peningkatan SDM, kita pacu gitu. Kita pacu untuk teman-teman selalu belajar update, baik itu teknis maupun non teknis ya. Artinya teknis keilmuan kesehatan, non teknisnya seperti itu tadi pelayanan itu ya attitude kaitannya dengan attitude ya. Ini memang sudah dilakukan ya. Karena kalau saya lihat memang ini ideal sekali sebenarnya. Tinggal bagaimana Bu Eni untuk membawa teman-teman yang lain ini semisi ya dan sevisinya itu harus jelas dan sama semuanya. Jadi kaitannya mungkin yang kaitan dengan Putri tadi. Kaitan dengan sumber daya manusia nih. Kira-kira dengan kebutuhan pelayanan untuk di satu kecamatan ini dengan jumlah penduduk yang sebegitu, itu kira-kira untuk tenaga medis, paramedis yang ada di puskesmas ini sudah terpenuhi atau belum Ibu? Ya kan? Kalau secara beban kerja itu sudah alhamdulillah. Ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian perawat bidan itu insya Allah sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi ya, artinya tidak ini rasionya sudah dianalisa. Sudah ada bidan desa. Nah terus untuk ini di desa itu kan ada puskesmas pembantu atau istilahnya PKD. PKD itu juga di bawah pengawasan puskesmas juga ya. Jejaring ini juga ya. Tapi status kekaryawannya masuk puskesmas. Masuk puskesmas ya. Jadi kami itu kan ada 10 desa. 10 desa ya. Semua 8 desa itu ada PKD, Pak. PKD pos kesehatan desa itu secara status bangunannya milik desa. Bangunan milik desa. Milik kami. Gitu itu. Jadi satu
desa satu bidan. Khusus untuk Ledok sama Brabuan itu puskesmas pembantu. Secara bangunan ikutnya puskesmas pemerintah. Gitu. Enggak punya. Tidak punya desa nih. Enggak. Selain yang punya PKD hanya 8 desa. Secara ketenagaan tetap punya nah, kaitan dengan berarti tenaga yang dikatakan tersedia itu termasuk yang sudah ditugaskan di desa. Nah, sekarang untuk ini kaitannya dengan status kepegawaian. Seperti apa nih? Kita ada ASN, kemudian ada tenaga kontrak, itu juga dibagi, ada BUD yang dibiayai atau didanai oleh BLUT, terus kemudian ada BOK itu dari APBD. Nah, itu persentasenya masih yang terbanyak apa? BLUT ya, yang honorernya 50%, Pak. Mudah-mudahan doanya segera diangkat. Nah, ini. Jadi mungkin sudah dengar tentang undang-undang PAN yang tahun 2023. Nah, itu terus bagaimana kira-kira untuk tahun 2023 ini teman-teman yang di ini gimana? Sudah ada pembahasan atau arah kebijakan sana bagaimana itu? Jadi sudah beberapa kali kami disosialisasikan dari BKD mengenai Permen PAN yang terbaru, penghapusan tenaga honorer. Harapan kami nanti teman-teman honorer yang sudah ikut berjuang di puskesmas selama ini bisa diikutkan menjadi P3K. Ya, amin. Karena tanpa mereka kami juga tidak bisa dengan ASN yang dari pemerintah aja untuk melayani 30 ribu masyarakat. Ini kita karena keberadaan mereka memang benar-benar membantu. Jadi betul. Kemarin disosialisasikan semuanya akan dilaksanakan secara bertahap dan sesuai aturan kebijakan yang berlaku. Betul. Kita sebagai lini yang terbawah di puskesmas mengikuti saja apa yang diperintahkan dari atasan, dari tingkat kabupaten kita mengikuti. Sampai saat ini tahapannya baru sampai pendataan update data ya Bu ya. Kita diminta untuk update data, mudah-mudahan semua bisa masuk. Amin. Harapan kita seperti itu, Ibu. Karena memang itu memang dibutuhkan gitu lah. Karena memang kalau memang itu dibutuhkan tapi tidak ada fasilitas untuk itu kan juga repot juga. Karena nanti jangan sampai di saat diterapkan di tahun 2023 itu aturan jadi mundur lagi. Sebagaimana mungkin dari dinas lain ada misalkan dulu tidak boleh merekrut ini mulai tahun sekian. Tapi kenyataannya masih aja karena memang Karena memang butuh gitu. Ini kan butuh ya, mau nggak diambil tenaga gimana, mau diambil bagaimana gitu kan. Memang ini serba repot sehingga kita butuh solusi yang terbaik untuk itu. Sehingga status kekaryawanan ini selain memberikan rasa aman dan nyaman bagi para karyawan juga pasien karena imbasnya kan ke sana juga. Jadi kalau tenaga kesehatannya itu sudah tidak sejahtera, tidak nyaman gitu, rasanya memberikan pelayanan itu juga kurang. Nah, ini harapannya seperti itu. Jadi memang saya juga ikut berdoa mudah-mudahan di tahun 2023 ini benar-benar aturan dari Menpan itu bisa diterapkan dengan baik sehingga semuanya bisa memberikan kepuasan kesehatan masyarakat Sambong sehat gitu. Jadi tidak ada trouble masalah kesehatan yang berarti lah gitu. Nah, jadi itu. Nah, kalau saya lihat juga kelihatannya secara tadi kalau kita bicara di masalah manajemen puskesmas itu mungkin yang pertama tadi masalah karyawan tadi sudah ini, yang kedua mungkin masalah sarana prasarana kelihatannya sudah cukup
memadai ya. Dan ya ada standar. Iya, udah paripurna. Kebetulan yang menilai untuk puskesmas itu karena layanan tingkat pertama kemarin masih dari kementerian ya. Penilai akreditasinya dari kementerian. Jadi tapi nanti akreditasi berikutnya juga 2023 dari tetap dari kementerian ya. Masih dari kementerian. Jadi ya artinya kalau sudah, padahal dulu kalau nggak salah waktu ada akreditasi itu sarana prasarana belum seperti ini ya Bu ya. Jadi intinya tidak hanya sarana prasarana Bapak. Jadi apalagi sekarang sudah lengkap. Jadi layanan SDM, layanan kepuasan pelanggan, koordinasi dengan lintas sektoral, kebersamaan di dalam satu itu dinilai semuanya ya, tidak hanya ini bangunannya saja fisik atau apa. Nah, harapan kita semua kalau kemarin aja dengan sarana prasarana yang ada aja bisa paripurna. Apalagi nanti 2023 dengan sarana prasarana yang lebih baik, tentunya akan memberikan pelayanan. Mungkin kalau ada jenjang yang lebih atas lagi, super paripurna gitu. Yeah. Nah, mungkin faktor lain apa Bu? Selain ini mungkin dari ini mungkin ada faktor lain. Mungkin kalau tadi mungkin karyawan dan kepuasan pelanggan. Nah itu mungkin tadi saya sedikit melihat dan wawancara dengan pasien. Kelihatannya mereka juga ada kepuasan juga gitu. Artinya mereka datang itu tidak dengan tekanan batin, nah ini sebenarnya juga sudah sangat menunjang gitu. Nah kalau ini untuk rawat inapnya ada nggak? Hanya persalinan ya, khusus untuk persalinan. Tapi kalau untuk yang lain belum ada ya. Belum ya. Belum ada izin. Nah. Nah, sekarang yang kaitannya dengan ini Bu, kaitannya dengan pihak lain, yaitu kaitannya dengan BPJS, pelayanan yang BPJS. Nah, bagaimana peran puskesmas ini dalam, ini kan puskesmas ini artinya sebagai penyambung ya, kepanjangan tangan ya, pemberi layanan ya, tingkat pertama itu tadi. Nah itu memang kan banyak mungkin ada keluhan-keluhan, mungkin nggak tahu dari mana itu kadang ada puskesmas itu yang susah ngasih rujukan kayak gitu atau apa itu bagaimana Ibu? Mungkin apa yang menjadikan kita itu memberikan rujukan atau tidak itu seperti apa? Atau memang setiap pasien yang membawa BPJS mereka mau merujuk kemana? Langsung aja kita berikan rujukan gitu. Gimana Ibu? Saya jawab. Mungkin nanti kalau kurang ditambah dulu ya. Jadi gini Bapak. Jadi puskesmas itu perannya hanya sebagai pemberi layanan. Untuk program BPJS itu yang mempunyai kebijakan adalah BPJS. Jadi kita mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh BPJS. Termasuk masalah yang tadi rujukan. Jadi untuk bisa dirujuk itu dari BPJS sudah menentukan kriterianya. Demikian. Nah, kalau jadi tidak bisa masyarakat aku wis bayar, saya minta mau di mana langsung vaskes yang di atasnya vaskes 1, vaskes lanjutan tidak bisa karena bukan kami yang mempersulit tapi kita mengikuti aturan yang ada kebijakan karena kalau memang dia harus ke sana dia harus berbayar kecuali kondisi gawat darurat itu sudah tertulis di aturan-aturan yang dikeluarkan oleh BPJS. Jadi misalnya seperti kehamilan normal kalau BPJS harus melalui vaskes 1. Kalau ada kelainan dengan kriteria ini harus dirujuk ke vaskes 2. Apabila kondisi normal dia pengen langsung ke vaskes lanjutan ya tidak bisa ya betul ya, tidak bisa. Kami harus mempertanggungjawabkan itu gitu karena di aturan MOU yang
sudah kita sepakati dengan BPJS itu sudah ada aturannya. Sudah bisa dilayani di puskesmas. Karena memang puskesmas harus bisa melayani. Nah, ini kadang itu yang perlu kita sudah mencoba ya Pak untuk mensosialisasikan mungkin dari tidak hanya kami ya mungkin yang harus sosialisasi dari BPJS juga harus bisa betul. Jadi kami selalu mencoba untuk mensosialisasikan tapi kadang kebijakan itu ada yang berubah gitu. Jadi tetap kita harus sabar untuk melayani masyarakat itu aja. Karena tenaga BPJS itu kan tidak mesti ada di rumah sakit, ini kan nggak ada, sehingga puskesmas ini yang bertatapan dengan masyarakat langsung. Jadi kalau ada apa-apa dia nggak tahu BPJS itu apa, dia nggak tahu, pokoknya tahu. Banyak beberapa kemarin kejadian ada beberapa kuota BPJS yang di nonaktifkan itu tanpa pemberitahuan di luar kuasa kami, di luar kuasa puskesmas. Jadi itu ada beberapa masyarakat kok nonaktif, kita juga sebagai pemberi layanan tidak tahu ya bisa ngecek aja. Nah kalau komplain dan lain-lain harusnya itu kebijakan dari sana. Nah gitu, pemirsa, jadi kadang ini kesimpang siuran atau pemahaman kepada masyarakat yang memang belum memahami bahwa aturannya seperti itulah. Jadi memang kita melaksanakan sesuai puskesmas itu kebijakan dan aturan yang berlaku dari ini BPJS. Ini kuncinya di situ. Jadi jangan marah-marah dengan Bu Eni ya. Cuman mungkin Ibu, mungkin yang bisa kita lakukan kalau menurut saya kan gini, mengkomunikasikan dengan baik. Tidak hanya mengkomunikasikan saja, tapi komunikasikan dengan baik, dengan ramah, sehingga tidak dan mencarikan solusi. Solusi dalam arti silahkan bagi yang pengen pindah vaskes atau daftar ke vaskes atau membayar atau apa itu BPJS juga buka layanan mobil JKN di Kecamatan Cepu setiap hari Selasa minggu pertama. Minggu pertama. Misal mau komplain ya juga silakan. Jadi kami pokoknya intinya kami sebagai pelayan siap melayani masyarakat dengan ikhlas. Mudah-mudahan masyarakat nyaman sesuai peraturan dan kebijakan yang berlaku. Gitu. Jadi ini yang banyak terjadi kan seperti itu. Jadi kiranya puskesmas itu ini susah memberikan kayak gitu, padahal dari sisi aturan memang dibatasi aturan seperti itu. Ini yang ada yang mengikat seperti itu. Kepengennya namanya manusia manusia itu kepengennya kan membantu kepada saudara kita yang kesusahan gitu kan pasti ingin seperti itu. Tapi kalau memang aturan seperti itu, ya itu tadi lah mungkin cara mengkomunikasikan kita yang yang mungkin bisa kita kan seperti itu Ibu. Bisa kita memberikan apa yang kita bisa gitu. Yang kita bisa misalkan memberikan penjelasan, pemahaman seperti itu, bahkan memberikan solusi solusi terbaik yang kepada masyarakat. Ini memang yang utama seperti itu. Sehingga kalau memang ada aturan daripada pihak lain, saya sebut BPJS ini kan pihak lain dari puskesmas, itu biar pihak lain itu juga bisa membenahi dirinya sendiri dalam rangka untuk memenuhi tuntutan pelayanan kesehatan dari masyarakat nih. Nah itu memang yang harus kita lakukan. Nah mungkin sekarang kaitannya dengan puskesmas sendiri ini. Kalau tadi kita bicara pada pelayanan masyarakat, saya pikir sudah komplit lah komplit mulai dari sampai juga punya USG loh Pak. Sudah ada sudah USG. Hari Selasa kami juga ada layanan USG untuk ibu hamil dengan pembiayaan yang terjangkau untuk masyarakat karena itu masuknya BLUD. 60%. Gitu Kalau walaupun dengan BPJS tetap BPJS-nya untuk pendaftaran. Gitu tetap. Gitu. Jadi ini
jangan asal wah aku di BPJS kan harus gratis kabeh gitu. Ini perlu juga kadang penjelasan. Itu juga ada aturannya. Yang di BPJS itu semua kan sudah yang gratis ini yang dibiayai BPJS itu sudah semuanya sudah tertulis. Jadi itu ya. Nah kalau sudah itu semua mungkin ada ini Bu, Puskesmas Sambong punya program-program khusus. Ya program-program eksklusif ya dari monggo apa kira-kira. Jadi kami dari awal tahun sudah menyampaikan leaflet ini Bapak, bisa nanti saya aturkan. Ini jenis-jenis layanan yang untuk Puskesmas Sambong yang ada di dalam, ada kegiatan-kegiatan di dalam gedung maupun di luar gedung sudah kami. Ini juga sudah kami bagikan ke masyarakat sebagian sebagai sarana informasi. Terus ada lagi ini program unggulan inovasi. Jadi ini kami 2022 kita punya 12 inovasi di unit layanan. Jadi masing-masing unit layanan kami punya inovasi. Jadi kayak seperti pekan murah mobile kayak gini. Kita untuk meningkatkan cakupan layanan IVA itu kita mobile. Dulu masyarakat harus datang. Sekarang tidak, kita jadwalkan di desa. Jadi satu desa kita kunjungi kita main di sana. Gitu ya. Jemput bola. IVA, pemeriksaan kanker. Pemeriksaan kanker rahim. Deteksi dini CA cervix itu kadang deteksi itu kan tidak harus nunggu sakit. Itu biasanya ibu nggak mau datang karena malas aku gak ada keluhan. Sekarang kita yang jemput bola ya datang ke sana. Terus banyak lagi Pak, ini ada lakon teko ini kami juga melaksanakan layanan kontrasepsi terfokus dan terkoordinir. Ini kita melaksanakan safari KB setiap hari Rabu itu gratis untuk semua warga. Jadi gratis untuk layanannya. Semua baik yang punya BPJS maupun yang tidak. Gratis juga ya. Jadi AYUD. Jadi ini berkedel peti ini adalah peran kader dalam penanggulangan TBC. Karena pelayanan TBC itu termasuk dalam 12 SPM, nanti kami jelaskan itu SPM-nya standar minimal. Jadi ini kader kita diajak, dikoordinir untuk penemuan kasus TB baru. Karena bahayanya kalau TB baru tidak ditemukan dia akan menularkan. Justru jadi gitu harus sesegera mungkin. Dan ini sudah terbukti ternyata berjalan dengan baik. Terus ada ini untuk stunting, ada IKA tahan banting, ibu kader pemantau pertumbuhan janin, ada pena sejiwa. Pena sejiwa itu peningkatan capaian screening jiwa. Ini dari program jiwa itu alhamdulillah dokter kita rajin sekali kunjungan jiwa tadi termasuk tadi Bapak anaknya Bapak tadi itu ya. Di komunikasi secara pakai sarana telekomunikasi sampai kunjungan. Itu dokter kami rajin sekali untuk mengunjungi. Jadi itu dokter apa? Dokter jiwa ya? Dokter apa? Bukan, dokter umum. Ini ada 12 inovasi. Ya perlu kami sampaikan Bapak untuk Puskesmas itu dalam memberikan pelayanan UKM dan UKP ada yang kita targetkan sesuai dengan Permenkes itu ada 12 SPM. SPM itu standar minimal pelayanan itu yaitu satu itu pelayanan ibu hamil sesuai standar, layanan persalinan kita sudah ada layanan persalinan semua harus sesuai standar, bayi baru lahir, balita, layanan balita, yang berikutnya layanan usia sekolah, jadi 5 tahun sampai kelas 9, terus layanan usia produktif, layanan lansia sesuai standar, layanan penderita hipertensi sesuai standar, layanan gula, DM, diabetes mellitus, pasien yang penderita hipertensi sama gula harus mendapatkan layanan sesuai standar, pelayanan ODGJ sesuai standar, HIV sesuai standar, itu ada 12 itu. Kami selalu dipantau dari Dinas Kesehatan. Jadi makanya kita berusaha untuk bikin inovasi agar dari 12 SPM itu bisa kami capai dan
meningkat untuk memberikan layanan yang gitu ya, luar biasa. Nah, ini saya tertarik ini Bu. Program inovasi ini punya kecamatan atau kabupaten dinas kesehatan? Punya puskesmas. Oh, punya puskesmas sih. Makanya luar biasa ini. Ini puskes kita yang bikin. Yo, bikin ya, termasuk inovasi ini memberikan nama-nama ini termasuk dari puskesmas. Jadi saya akhir tahun itu sudah lihat dari hasil-hasil kinerja teman-teman, sudah saya kalau kita mau meningkatkan mutu kita harus ada inovasi. Kalau hanya kerja tanpa inovasi, hasilnya juga hanya begitu. Iya, betul. Tapi terbukti Pak, akhir tahun kita sudah launching inovasi. Kita pantau dari Januari sampai sekarang sudah terlihat ada banyak peningkatan. Jadi ada target yang akan kita capai. Jadi saya paling seneng kayak begini Bu. Jadi saya memang termasuk salah satu orang yang suka mengamati tentang perilaku manusia. Jadi ini pemirsa, program inovasi Puskesmas Kecamatan Sambong ini luar biasa. Namanya bagus-bagus. Ada petenis, ada perkedel pete, ada peri gimil, ya banting telur. Ini luar biasa. Ada dari beberapa program. Jadi kita kan program tadi UKM tadi, UKP itu kan seperti dari gizi itu bikin inovasi sendiri. Terus kemudian KIA apa? Terus kemudian penyakit menular apa? Yang pintar buat singkatan siapa Bu? Masing-masing program. Masing-masing program Bu. Masing-masing program saya tuntut harus bikin inovasi, terus kami diskusikan. Nanti kita pilih yang terbaik. Jadi Anoman Kobong. Dan itu harus ada KAK, kita ada SK, ada evaluasi, ada timnya, gitu ya. Evaluasi. Oke, jadi luar biasa. Kalau saya kepala dinas kesehatan itu sudah tak beri medali Bu. Jadi itu mudah-mudahan dengan teman-teman bisa. Dengan inovasi-inovasi yang ada. Jadi yang penting kan ini ya itu keterlibatan. Keterlibatan dari semua ini bagian manajemen juga kita tidak hanya menyuruh betul. Tapi kita juga turun ke lapangan. Kebetulan kami orang lapangan semua dari kampusnya, Bu KTU-nya semua orang lapangan. Jadi walaupun kami duduk di sini, kami juga ke lapangan. Kadang saya juga ikut safari, juga penyuluhan. Jadi tidak hanya duduk di meja saja. Jadi semua bidang, semua bagian itu memang ikut andil di dalam kemajuan. Nah ini memang kunci kesuksesan kita, karena sebaik-baik program itu kalau dilaksanakan secara bersama dan dipahami secara bersama itu akan menghasilkan suatu yang baik. Beda dengan suatu konsep dari satu orang dan dipaksakan itu akan beda sekali. Kalau ini tidak dari saya, tapi saya menuntut dari masing-masing program untuk bikin inovasi untuk meningkatkan capaian yang 12 SPM tadi. Yang pelayanan penderita TB standar tadi yang nomor berapa itu kan juga ada perkedel pete. Terus nanti ada yang gizi itu juga ada. Jadi masih karena dengan begitu itu orang lebih mudah mengingat gitu. Programnya itu apa? Banting telur menarik gitu ya. Anoman obong gitu ya. Jadi ini Anoman obong itu Bapak juga perlu saya sampaikan ke masyarakat, saya nitip juga. Jadi Anoman obong itu ada kita berinovasi untuk pendaftaran dan konsultasi online. Jadi kita bikin layanan. Jadi kalau tidak sempat ke puskesmas, masyarakat bisa cukup lewat WA untuk konsultasi ke dokter. Yang punya BPJS bisa pakai mobil JKN, yang tidak punya BPJS kami sudah siapkan link. Jadi tidak membedakan. Kalau yang dari pemerintah hanya menyiapkan yang dari BPJS saja. Download mobil JKN, di situ ada konsul dokter, diklik sudah masuk ke dokter Mayang, langsung gitu, bisa langsung WA dokter Mayang dan sama dokter Aji. Kalau bagi yang tidak punya JKN kan nggak bisa, itu sudah kami siapkan link. Setiap kami ke lapangan juga kami
sosialisasikan lewat flyer, lewat WA, lewat grup-grup. Silahkan ke link ini, nanti jangan langsung kontak ke dokter apa keluhan, saran. Berarti nanti konselingnya tetap berarti melalui link itu, Kalau tidak bisa ketemu tapi kalau bisa monggo silahkan kami menunggu di puskesmas. Pendaftaran juga bisa, daftar dulu biar nanti dicariin nggak terlalu lama, dicariin RM-nya gitu, datang diliatin. Sudah kita siap. Luar biasa sekali Ibu Kapus. Jadi memang inilah yang sebenarnya yang diharapkan, dan masyarakat itu sangat mengharapkan pelayanan yang prima, sehingga itu tadi memang pelayanan prima itu menjadi obat bagi kesembuhan penyakit dari masyarakat. Nah, mungkin sebagai penutup ini Bu Eni sama Bu Tuti, mungkin ada usul, saran, pesan yang bisa disampaikan baik kepada masyarakat maupun kepada teman-teman para medis yang ada di seluruh Indonesia, para medis dan tenaga medis, mungkin ada pesan atau apa, monggo. Terima kasih. Saya sebagai PLT Kepala Puskesmas Sambong ingin menyampaikan khususnya kepada masyarakat dulu. Kami siap memberikan pelayanan yang terbaik. Silakan fasilitas sarana prasarana yang sudah disiapkan oleh pemerintah ini kita manfaatkan sebesar-besarnya demi untuk kemaslahatan dan kesehatan kita semua. Jadi puskesmas tidak hanya melayani orang sakit, tapi preventif dan promotif adalah tugas kami. Silahkan bisa bergabung di prolanis kami, di kegiatan posyandu-posyandu di desa, bisa konsultasi ke kami, ada ruang konsultasi tersendiri. Monggo, kami siap memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk teman-teman para medis dan medis, mari kita siapkan diri untuk memberikan pelayanan dengan hati, ikhlas. Insya Allah semuanya akan ada balasan untuk kita semua. Dan kita semua diberikan kesehatan untuk bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Amin. Mungkin ada tambahan Bu Tuti? Sudah cukup, Kalau cukup, Yang untuk itu perlu disampaikan. Mudah-mudahan teman-teman diangkat semua. Monggo. Semoga teman-teman kontrak honorer bisa terangkat. Semuanya menjadi tenaga P3K. Amin. Saya kira cukup, jadi sudah komplit semuanya. Cuma nanti mungkin di lain kesempatan saya kepingin khusus bahas di stunting, karena saya melihat atau membaca itu anggaran stunting kan hampir 45 triliun untuk ini, untuk Nah, makanya nanti kita akan bahas khusus ke sana. Baik pemirsa, kita sudah hampir 1 jam ada di Puskesmas Kecamatan Sambong. Kita sudah banyak menerima informasi. Mudah-mudahan informasi ini bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat bahwa Puskesmas ini kita contoh di Kecamatan Sambong, dan mungkin juga puskesmas yang lain ingin memberikan layanan yang terbaik pada masyarakat. Dan kita lihat juga bahwa puskesmas secara tenaga dan sarana prasarana dan pelayanannya sudah cukup bagus, sehingga mari kita dukung kegiatan-kegiatan puskesmas Kecamatan Sambong dan puskesmas di seluruh wilayah di tanah air. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ataupun program kerja yang disampaikan puskesmas ini bisa diterima masyarakat dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Dan satu lagi, mudah-mudahan tenaga-tenaga yang sudah berjuang di pelayanan kesehatan masyarakat ini tahun 2023 bisa semuanya terangkat menjadi tenaga P3K, sehingga bisa memberikan kenyamanan bagi para tenaga pelayan kesehatan, sehingga ini berimbas kepada
bertambahnya nilai pelayanan kepada masyarakat. Saya kira itu pemirsa, cukup sekian apa yang kita bahas pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu dengan bahasan selanjutnya di Blank On 5115 channel. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desa Membangun.